Ya, faktanya kasus perundungan termasuk dengan kekerasan fisik anak di Indonesia marak terjadi. Bahkan UNESCO pernah tempatkan Indonesia di posisi pertama negara dengan kasus perundungan tertinggi. Korban alami trauma mental dan fisik dan ada yang sampai kehilangan nyawa. Masih cukup segar dalam ingatan pertengahan November pembulian terjadi di Kota Kembang. Dipakaikan helm oleh pelaku yang merupakan teman-temannya, siswa SMP Plus Baitur Rahman Ujung Brum Bandung ini ditendang beberapa kali. Hingga nyaris tak sadarkan diri. Pingsan, korban sempat dilarikan ke rumah sakit. Perundungan terjadi di jam pelajaran. Juga tengah bulan lalu juga terjadi di kelas di antara jam pelajaran dilakukan oleh sejumlah siswa bahkan direkam oleh siswa lainnya. Siswi SD Islamiyah 3 Ternate Utara ini dirundung sebayanya. Pasalnya disebut korban tak mau berikan jawaban ulangan saat ditanyai oleh sejumlah teman. Korban alami perundungan verbal, kekerasan fisik, juga pengancaman. Berselang bulan sebelumnya, siswa MTS di Kota Mobagu, Sulawesi Utara meregang nyawa. Siswa MTS di Kota Mobagu, Sulawesi Utara meregang nyawa akibat perundungan oleh 9 teman sekolahnya. Anak 13 tahun ini dibully dan dianiaya di masjid dekat kelasnya. Diduga karena saling tak terima saat diingatkan untuk rapikan saf sholat. Sempat bertahan setelah diikat dengan sajadah dan dipukuli, korban meninggal dunia sepulang sekolah di rumahnya. Faktanya perundungan anak banyak terjadi. Dan datanya kasus perundungan termasuk dengan kekerasan pada anak meningkat. Terlebih di tahun 2020 hingga 2022. Pemerintah mendorong sejumlah upaya dalam mencegah dan menanggulangi. Membuat kebijakannya harus dilakukan. Tetapi aksinya juga harus dipersiapkan. Contoh misalnya di satuan pendidikan, baik umum maupun di agama, itu sudah ada misalnya peraturan-peraturan khusus untuk itu. Misalnya Permendikbud nomor 82 tahun 2015 gitu ya. Di situ upaya pencegahannya jalan, penanganannya juga jalan. Salah satunya adalah dengan membentuk satgas-satgas di sekolah. Sementara faktor pemicunya beragam. Mulai kurang perhatian keluarga, minim pendampingan, lingkungan sosial, hingga bebasnya arus informasi di sosial media. Bisa saja itu beragam motif. Nah, yang mungkin nanti perlu dielaborasi lebih lanjut adalah sejauh mana konteks hubungan anak korban ya, maksudnya korban dengan pelaku sebelum peristiwa terjadi. Gitu. Apakah ada peristiwa-peristiwa yang sebelumnya menyertai atau adakah fenomena yang melatar belakangi hal ini sehingga mereka itu tanda kutip meniru fenomena sebagai bentuk eksistensi mereka terhadap lingkungan atau dunia gitu. Faktanya juga, UNICEF bahkan pernah tempatkan Indonesia di urutan pertama negara dengan kasus perundungan anak tertinggi, disusul oleh Vietnam dan Nepal. Bila tak dikendalikan, lajunya terlebih dampaknya bahayakan generasi mendatang. Tim Liputan melaporkan untuk NET.